Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Winanda. Saya dari kelas 4C D4 ABG. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar tipologi bangunan tropis perancangan rumah kos. Kita mulai dengan lokasi tapaknya. Lokasinya itu berada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Jalan Ampera, Gang Delta. Selanjutnya, apa itu arsitektur bangunan tropis? Bangunan arsitektur tropis adalah bangunan yang dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan lingkungan tropis. Arsitektur tropis mengacu pada gaya arsitektur yang mengambil keuntungan dari kondisi iklim dan lingkungan tropis, seperti suhu yang hangat, kelembapan, dan banyak sinar matahari. Bangunan-bangunan ini biasanya menggunakan bahan-bahan lokal seperti bambu, kayu, dan batu dan dirancang dengan ventilasi yang baik, atap yang curam, dan elemen-elemen lain yang membantu mengelola suhu dan kelembapan. Contoh arsitektur tropis termasuk rumah-rumah adat, bangunan tradisional, dan arsitektur modern yang mengambil inspirasi dari gaya arsitektur lokal. Bagaimana hasil survei lapangan pada set? Lokasi set ini sangat bagus dan strategis dikarenakan berada di pusat kota dan kampus sekolah perkantoran dari lokasi set tersebut sangat memungkinkan untuk dibangunnya kos. Mengingat banyaknya mahasiswa dan kegiatan di kawasan tersebut sangat positif sekali untuk dijadikan peluang bisnis. Lokasi tersebut berada di Jalan Ampera, Gang Delta. Dan ini untuk dena lantai satunya. Dena lantai satu ini saya menggunakan konsepnya seperti konsep kolong. Di sini ada pos jaganya dan di sininya juga ada warung juga, dan di bawahnya juga terdapat kamar-kamar, dan kos ininya juga terdapat musola. Dan di sini terdapat parkirannya untuk motor-motor. Ini sangat luas sekali, bisa dipakai untuk satu penghuni kos ini. Dan juga dikasih taman nih di sini agar memanjakan visual mata. Dan untuk berikutnya ini ada dena lantai duanya. Dena lantai duanya ini menaik tangga terus naik ke teras, dan di sininya ada juga ruang tamu, kamar tamu di sini juga ada. Terus di sini juga saya menyediakan dapurnya. Ini dapurnya juga lumayan panjang ini. Ini bisa diberi meja untuk makan bersama agar menciptakan solidaritas antar penghuni kos. Dan di setiap dua koridor ini saya beri teras agar untuk eh, view pemandangan. Terus di sini juga ada ruang jemur dan ruang cuci. Di sini sangat besar sekali karena untuk memungkinkan aktivitas pergerakannya. Terus berikutnya di lantai 3 ini juga ada void yang menembus dari lantai atas sampai ke bawah, baik ke kolong. Juga ada teras dan juga sini juga ada dapur, dan juga ada ruang santainya. Di ruang santainya ini juga ada teras yang untuk healing penghuni anak kos agar tidak jenuh di dalam kos saja. Terus berikutnya ini adalah tampak depannya. Tampak depannya kita bisa melihat kalau kita ini ingin masuk ke bangunan kosnya ini bisa menaik tangga yang ada di depan pasar pam ini. Terus di lantai tiganya juga terdapat teras dan balkon yang sangat luas sekali ini koridornya. Dan tidak diberi dinding agar pencahayaan dan penghawaan alaminya masuk. Dan ini juga tampak kanannya. Di sini juga ada teras. Sini teras di balkon. Terus berikutnya sama tampak belakangnya juga ada terasnya. Sini ada ruang jemurnya. Terus di sini ada ruang ininya juga, ruang terasnya juga untuk bersantai gitu. Ini tampak kirinya juga sama seperti tampak kanannya. Terus orientasi bangunannya. Orientasi bangunannya menghadap ke utara digunakan untuk memanfaatkan sinar matahari sepanjang hari yang tidak terlalu panas. Serta orientasi pada bangunan tersebut meminimalisir panas dari barat dengan menggunakan shading dan pelindung atap. Dan ini ventilasi alami. Bangunan ini banyak menggunakan ventilasi serta banyak membuat bukaan ruang seperti di teras, koridor untuk memanfaatkan penghawaan alami agar sirkulasi di dalam bangunan menjadi lebih baik. Contohnya ini nih, ya seperti ada yang di foto ini, banyak
ventilasinya dan pembukaannya. Fungsi ventilasi alami adalah untuk memastikan bahwa udara segar dan bersih masuk ke dalam bangunan atau ruangan, menggantikan udara yang stagnan dan tidak segar. Ini membantu menjaga kualitas udara yang baik, mengurangi kadar karbon dioksida dan polutan lainnya, dan mencegah pemupukan uap air yang dapat menyebabkan kelebihan kelembapan dan kerusakan pada peralatan dan furnitur. Berikutnya, penggunaan tanaman. Bangunan ini menggunakan tanaman indoor dan outdoor dikarenakan dapat memberi visual yang menarik dan juga dapat memberikan bangunan tersebut terkesan sangat hidup dan fresh. Tanaman di bangunan ini memiliki beberapa fungsi termasuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi stres, meningkatkan mental, meningkatkan produktivitas, mengurangi kelebihan kelembapan, meningkatkan estetika. Berikutnya, desain ruang terbuka. Bangunan ini banyak menggunakan konsep ruangan terbuka, seperti di lantai dasar yang memiliki ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk parkiran, serta lantai 2 dan 3-nya diberi balkon yang luas, koridor yang menyatu dengan void untuk memanfaatkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang alami. Desain terbuka memiliki beberapa fungsi termasuk meningkatkan udara, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, membuat lingkungan kerja menjadi lebih produktif dan efisien, meningkatkan estetika. Untuk berikutnya, pencahayaan alami. Bangunan ini banyak menggunakan pencahayaan alami seperti kaca di atap, jendela di kamar, juga jendela di koridor, untuk memanfaatkan cahaya matahari yang tidak terlalu panas agar masuk ke dalam bangunan. Ini seperti yang ada di gambar ini, di atas atapnya juga ada jendela yang bisa void gitu, bisa turun ke bawah. Terus ada juga jendelanya yang di kamar. Manfaat pencahayaan alami memiliki beberapa fungsi di bangunan, termasuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan produktivitas, mengurangi kelebihan kelembapan, meningkatkan estetika. Untuk berikutnya, penggunaan material terhadap kelembaban. Bangunan ini menggunakan plester tahan air. Bangunan ini juga menggunakan fusin aluminium pada jendela maupun pintu, sehingga menambah daya tahan kuat pada bangunan tersebut agar tidak dimakan rayap dan tidak terkena lembabnya udara. Material pada bangunan ini memang didesain untuk bangunan tropis. Berikutnya, pertimbangan terhadap curah hujan tinggi. Memberikan list plank pada atap bangunan agar airnya tidak terkena dinding dan membuat kemiringan atap menjadi 35 derajat agar air cepat turun ke bawah. Ini bisa dilihat seperti gambar ini ya, kemiringan atapnya ini sangat tinggi ini. Jadi ketika hujan airnya bisa jatuh dengan cepat. Untuk berikutnya, pertimbangan keamanan dan privasi. Di bangunan kos ini terdapat juga keamanan seperti pos satpam. Jadi ketika ada kegiatan ini bisa dipantau oleh pos satpam gitu. Jadi misal ada aktivitas keluar masuknya penghuni atau tamu ini bisa berkonsultasi dulu ke pos satpam. Jadi menjamin kalau kos ini sangat aman pokoknya. Oke, di sini adalah video animasinya. Ini dari tampak depannya. Di sini kita bisa naik tangga dari sini ya, naik tangga terus masuk ke terasnya. Terus di sini tampak kirinya, di sini juga ada atap kaca yang pada di atas atapnya ini menggunakan atap yang kecuruman yang tinggi agar airnya cepat jatuh. Di sini juga ada terasnya ini, terasnya ini sengaja dibolongin untuk taman dan biar udaranya masuk. Dan ini juga untuk parkirannya, dan ini juga tanamannya. Terus di sini ada pos satpamnya. Oke, terus kita naik ke sini, naik ke ruangannya. Terus kita masuk ke dalam ruangannya ini. Ini terdapat ada void di sini ya. Ini void di sini. Terus ada void di sini. Kita bisa melihat lihat di sini. Ini voidnya tembus dari bawah sampai ke atas. Terus kita masuk lagi ke kamarnya. Ini kamarnya. Ini ada tempat tidurnya. Dan di sini juga ada